Alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu sekalian, ya pertama-tama saya pribadi mohon maaf belum bisa gabung dalam 3 pertemuan terakhir karena jamnya bersamaan. Saya ada Zoom meeting juga ya di Triple IT. Alhamdulillah sudah tidak ada lagi, dan insya Allah untuk kedepannya saya akan berusaha untuk bisa gabung. Tanpa memperpanjang waktu ya, sesuai dengan yang sudah di WA, halaman 28 ya, halaman ini ya yang sedang di layar ini ya. Paragraf 28. Paragraf 28. Ya. Tanpa memperpanjang waktu, saya undang Pak Uki untuk melanjutkan kajiannya. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di Indonesia dan sore hari ini di Oman kita masih lagi istiqomah ya untuk meneruskan ya, kajian kita ya, mengenai Islam and the Philosophy of Science yang merupakan salah satu karya ya dari Profesor Syed Muhammad Aqib Al-Attas ya, dan alhamdulillah kita sudah memasuki bagian ketiga yang terakhir mungkin ya. Jadi tinggal sekitar 12 halaman lagi ya dari ya, beberapa pertemuan yang lalu. Ya, kita sudah 19 pertemuan nih. Jadi ini adalah pertemuan yang ke-20. Alhamdulillah. Ya, kalau sebulan itu 4 kali berarti kita sudah berjalan 5 bulan juga. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terusnya memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menghabiskan dan menyelesaikan kajian kita ini secara tuntas. Insyaallah. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, ya, dan juga para tabi'in, para tabi'in, dan juga pada para ulama kita yang mewariskan ya, risalah Rasulullah ini sehingga sampai kepada kita semua. Ya, jadi seperti mana yang sudah saya WhatsApp ya pada pagi hari tadi ya. Kita sudah berada pada masih lagi ya paragraf 28 itu memang agak panjang. Cuma sekarang di halaman 130. Jadi pada pertemuan yang lalu Prof. Atta sudah menjelaskan kenapa ada yang disebut sebagai false fact. Ya, kenapa ada yang dikatakan fakta itu salah, fakta yang batil. Ya, tidak semua fakta itu benar. Ya, tidak semua fakta dalam arti correspondence. Ya, koresponden antara apa yang kita lihat dengan yang di luar sana itu begitu ya. Nah, itu adalah koresponden ataupun coherence. Adanya hubungan satu persatu antara subjek kita dengan objek di sana memang ada hubungan. Itu fakta. Ya. Tetapi tidak semua fakta itu selalu benar. Ya, ini di dalam pandangan kita ya, dalam pandangan hidup kita. Kenapa demikian? Karena coherence ya, ataupun koresponden dan coherent tadi haruslah juga memenuhi syarat wisdom and justice. Harus juga memenuhi syarat syarat hikmah ya, dan juga keadilan. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membincangkan apa itu hikmah dan apa itu keadilan. Hikmah adalah ilmu yang menunjukkan kepada kita tentang tempat sesuatu itu, tempat yang patut, tempat yang layak, tempat yang pantas bagi sesuatu itu. Itu namanya hikmah. Ya.
Nah, jadi koresponden itu harus sesuai dengan hikmah. Ya, fakta itu harus sesuai dengan hikmah, harus sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau sesuatu sudah berada pada tempatnya, maka itu namanya adil. Ya. Nah, kadang-kadang fakta itu adalah fakta, tetapi fakta itu tidak berada pada tempatnya. Nah, ini ya. Dan fakta itu maknanya tidak sesuai ya dengan tempatnya, tidak sesuai dengan keadaannya. Maka itu menjadi false fact. Ya. Begitu. So jadi kemarin kita sudah ke sana tuh ya, perbincangan kita sudah ke sana ya. Kemudian apa yang disebut sebagai right place juga. Ya. Nah, right place ini adalah bahwasanya semua sesuatu ini sebenarnya semua sesuatu yang diciptakan ini semua sebenarnya sudah punya tempat masing-masing. Ya, sudah disusun oleh pencipta kita ya, memiliki kedudukan dan tempat masing-masing. Nah, nanti manusia ini yang karena dia tidak tahu tempat dan kedudukannya ini yang mengelirukan tempat-tempat itu. Maka hasil daripada kekeliruan manusia ini maka terjadilah ketidakadilan. Maka terjadilah walaupun itu fakta ya, tetapi fakta itu adalah fakta yang salah, fakta yang tidak berada pada tempatnya. Ya. Nah, jadi itu perbincangan kita pada minggu yang lalu. Ya. Nah, pada malam hari ini, insya Allah kita akan teruskan. Ya, kita akan teruskan di atas itu halaman 130. Ya. Nah, di sini Prof pun melanjutkan tentang apa makna tempat yang layak itu. Ya, arti daripada proper place. Ya, arti daripada proper place. Sebab proper place ini ada pada hikmah, ada pada adil. Ya, ada pada keadilan dan ada juga pada hikmah. Kalau hikmah itu adalah ilmu mengenai proper place. Ya, kalau keadilan itu condition, satu kondisi, satu keadaan di mana sesuatu itu sudah berada pada proper place, pada tempatnya. Ya, nah di sini Prof memperpanjangkan diskusi tentang proper place, ya, begitu. Nah di sini beliau mengatakan the place of a person, a thing, or an object of knowledge then does not merely refer to the locations or specific space occupied by the person, the thing, the object of knowledge. Nah, itu. Jadi yang dimaksudkan dengan tempat seseorang, ya, the place of a person, tempat seseorang. Jadi seseorang itu punya tempatnya, ada tempatnya masing-masing karena kita sudah nyatakan kemarin, semua yang diciptakan ini punya ordernya sendiri, ya, punya kedudukan sendiri, ya, punya tingkatannya sendiri. So di sini Prof menjelaskan lebih lanjut, the place of a person, tempat seseorang itu, ataupun a thing, tempat sesuatu itu, ataupun an object of knowledge, ataupun tempat satu objek ilmu, sesuatu yang kita ketahui itu, then does not merely refer to the location. Itu tidak hanya merujuk kepada lokasi. Bukan hanya physical locations, bukan hanya tempat dalam arti fisik, dalam arti lokasi, ya, or the specific space occupied by the person, the thing, or the object of knowledge, ataupun space, ruang tertentu yang ditempati oleh seseorang, oleh sesuatu, ataupun oleh object of knowledge itu. Jadi jangan kita pikir bahwasannya yang dikatakan tempat itu hanyalah tempat dalam arti lokasi, tempat dalam arti space, ya, dalam arti ruang yang ditempati, bukan sekedar itu maksudnya. Tempat itu bukan sekedar itu. It is also the natural position. Nah, ya ini. Tapi yang dimaksudkan dengan tempat di situ juga adalah natural positions. Ya, natural position adalah kedudukan fitrahnya. Kedudukan naturalnya. Nah, ini kedudukan fitrahnya. Jadi yang dikatakan tempat itu termasuklah fitrahnya. Contohnya misalkan ketika kita lahir, kita menjadi seorang lelaki ataupun kita menjadi seorang perempuan. Nah, itulah tempat kita. Ya.
Itulah sebenarnya posisi kita, itulah natural position kita. Kita seorang lelaki, kita seorang perempuan. Nah, kalau ada usaha-usaha untuk merubah gender, misalnya ada transgender, ya, yang laki pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki misalkan, kemudian dirubah-rubah, dan faktanya akhirnya berubah, ya kan? Sekarang ada LGBT misalkan, ya, ini fakta, tapi fakta itu sudah tidak benar, walaupun ada transgender, dan transgender itu sudah tidak benar, karena dia sudah tidak berada pada tempatnya, sudah tidak berada pada natural position dia. Ya, sudah tidak berada pada natural position. Jadi itu adalah injustice, ketidakadilan. Ya, itu adalah kebatilan. Ya, itu adalah kepalsuan walaupun fakta. Nah, itu makanya ada istilah false fact. Ya. So begitu. Jadi bukan hanya sekedar tempat itu, bukan hanya sekedar physical locations. Ya, bukan hanya occupied space, bukan hanya ruang yang ditempati, tetapi juga merujuk kepada natural positions, kepada posisi aslinya, posisi fitrahnya, ya, the position that conforms to the nature. Nah ini, yaitu posisi yang conform to the nature, yang sesuai ya dengan fitrahnya, sesuai dengan sifatnya. Ya, nah, kalau yang perempuan ya sesuai dengan kewanitaannya. Kalau yang lelaki sesuai dengan kelelakiannya. Nah, itu fitrah. Ya kan? Kemudian sebenarnya banyak sesuatu yang fitrah. Ketika Tuhan menciptakan kita, kita sudah punya posisi. Dan posisi itu bukan dari diri kita. Posisi itu ditentukan oleh Tuhan. Contohnya begitu kita lahir kita jadi laki. Begitu kita lahir kita jadi perempuan. Ketika itu kita tidak punya pilihan. Itulah sebenarnya fitrah kita. Itulah kebenaran kita. Itulah hak kita. Ataupun ketika kita lahir dari seorang ibu tertentu, dari seorang bapak tertentu. Itu fitrah kita juga. Kita nggak bisa lari dari situ. Nggak bisa lari kita dari fitrah itu. Itulah tempat kita. Ya, itulah posisi kita. Ya, di dalam alam kewujudan ini. Itulah kebenaran kita. Ya, dia itu yang melahirkan kita adalah ibu kita. Ya, begitu juga itulah yang menjadi pasangan kepada ibu kita. Itulah ayah kita. Ya kan? Jadi kita tidak memiliki pilihan ketika itu. Ya, itulah posisi kita. Itulah kebenaran kita. So begitu mudahnya lah kalau kita ingin membayangkan fitrah, ya kita ingin membayangkan fitrah. So jadi bukan semata-mata tempat, tetapi dia juga merujuk pada natural position. Apa itu natural position? The position that conforms to the nature, yaitu posisi ataupun kedudukan yang sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan nature-nya. Both in the external world, ya, as well as in the imagination and in the mind of the person, the thing, and the object of knowledge. Ya, baiknya posisi itu, fitrah itu, in the external world, di luar sana, di alam luar sana, ya, yang mana kita bisa melihatnya. Contohnya seseorang itu lelaki misalnya, kita bisa melihatnya di luar sana, dia adalah seorang lelaki, dia adalah bayi lelaki, dia adalah bayi perempuan in the external world. Ya, as well as in the imagination and in the mind, ataupun posisinya itu ya berada pada imajinasi ataupun berada pada akal. Ya, berada pada akal kita, kedudukan. Misalkan dia ayah kita misalkan. Nah, itu kan kedudukannya di akal kita. Beliau itu ayah kita, beliau itu ibu kita, beliau itu kawan kita, beliau itu guru kita. Nah, itu kan posisinya di minda kita. Ya, jadi kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita
kalau kita sedang bersama dengan ayah kita, ya kita tahu tempat kita di mana. Kalau kita bersama dengan ibu kita tahu tempat kita di mana. Kalau kita bersama dengan anak kita tahu bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus menempatkan diri kita. Ya, jadi ada yang di luar sana, ada juga yang di dalam pikiran kita. Tempat-tempat itu ada di dalam pikiran kita. Guru kita misalkan itu ada di dalam pikiran kita. Ya, tempat guru itu ada di dalam pikiran kita. Jadi both in the external world, jadi position itu ada yang dalam external world, ada juga yang in our mind, ya, in the mind. So both in the external world as well as in the imaginations and in the mind, ataupun dalam imajinasi kita ataupun di dalam pikiran kita. Ya, tentang apa? Tentang orang itu, tentang sesuatu itu, ya, ataupun tentang object of knowledge. Nah, itu yang dikatakan sebagai proper place. Ya, sebagai proper place. Proper place itu kedudukan. Kedudukan baik kedudukan di luar sana ataupun kedudukan yang ada di dalam pikiran kita. Kedudukan Nabi misalkan itu ada di dalam pikiran kita. Ya, kedudukan Nabi, kedudukan sahabat Rasulullah, walaupun sekarang kita tidak melihat sahabat Rasulullah, walaupun kita sekarang tidak melihat Rasulullah SAW itu, tetapi Rasulullah, para sahabat itu ada di dalam diri kita, dan kita tahu menempatkan kedudukan itu. Ya, kita beradab. Ya, kita menempatkan Nabi, menempatkan para sahabat misalkan, menempatkan Tuhan, ya, pada tempatnya, pada kedudukannya. Ya, nah, baru kita punya hikmah, baru kita bersikap adil dan kita beradab. Ya, nah begitu. Dengan itu, baik itu adalah orang ataupun sesuatu ataupun object of knowledge. Ya. So, jadi begitu, itu penjelasan tentang makna place, ya, makna proper place. Place itu apa? Tempat itu apa? Nah, tempat itu kedudukan tadi. Oke. Kemudian Prof mengatakan, we do not agree therefore that knowledge pertains only to phenomena. Oleh sebab itu kata Prof, kita tidak setuju. Ya, kita tidak setuju. Nah, ini posisi kita. Ya, posisi Islamic worldview ini. We do not agree therefore that knowledge pertains only to phenomena. Oleh sebab itu kita tidak setuju, ya, bahwasanya ilmu itu hanyalah mengenai fenomena, hanyalah mengenai kejadian di luar sana. Fenomena alam, ya, fenomena kejadian, fenomena. Hanya sekedar fenomena. Ilmu itu adalah fenomena. Nah, kita tidak setuju dengan itu, kata Prof. Ya, ya, kita tidak setuju bahwasannya ilmu itu hanya sekedar fenomena. Ya, that truth is only a property of statement. Ataupun ya yang menyatakan bahwasanya kebenaran itu adalah a property of a statement. Kebenaran itu hanyalah sifatnya dari sebuah statement, dari pernyataan. Jadi kebenaran itu hanyalah kenyataan di luar sana, fenomena sana. Ya, kalau kita mengatakan orang itu mati misalkan, kita lihat jenazahnya. Ya, jadi kita dapat berita orang itu mati, kemudian kita lihat jenazahnya. Betul, orang itu mati. Dan itulah kebenaran katanya. Jadi kebenaran itu adalah statement, fenomena. Truth itu adalah fenomena semata-mata. Ya. That truth is only a property of statement or declarative sentences, ataupun sekedar ya declarative sentences, ataupun sekedar kalimat-kalimat yang diungkapkan. Oke, yang dikemukakan, declarative statement. Dia hanyalah berita, dia hanyalah ungkapan. Kebenaran itu hanyalah ungkapan. Seandainya ungkapan itu sesuai ya, ataupun korespon ya dengan yang di luar sana, itulah kebenaran. Ya, nah, jadi kebenaran itu sama dengan fakta seolah-olah, sama dengan fenomena semata-mata. Nah, kita tidak setuju kata Prof. We do not agree therefore that knowledge pertains only to phenomena. Nah, penjelasannya adalah apa? That
Truth is only a property of statements or declarative sentences. Ya, bahwasanya kebenaran itu adalah semata-mata sifat dari statement, sifat dari pernyataan ataupun kalimat-kalimat yang diungkapkan, ya, dinyatakan, declarative sentences, or of belief and judgment from which statements are derived, ya, ataupun ya kebenaran itu adalah ya sifat ataupun properti dari beliefs. Jadi of-nya ini kembali kepada properti, gitu. Ya, property of beliefs, ya, sifat dari kepercayaan ataupun judgment ataupun penghukuman, penilaian. From which statements are derived, yang darinya ya statement itu diambil. Statement itu diambil and which are dependent upon the relations of the belief, ya, of the judgment to some fact. Nah, itu. Jadi kembalinya ke fakta lagi, ya, that are derived and which are dependent, yang mana hal itu juga bergantung kepada relasinya, relasi dari kepercayaan dan juga penilaian atau penghukuman tadi to some fact, kepada sesuatu yang bersifat fakta, kepada ya kepada beberapa fakta, kepada fakta. Jadi kembalinya ke fakta lagi. Jadi kebenaran itu adalah statement mengenai fakta. Kalau fakta itu korespon dengan apa yang kita indra, maka itulah kebenaran. Ya. Dan konsekuensinya di sini adalah that fact is neutral in its relation to truth and falsity. Maka oleh sebab itu, ya, fakta itu menjadi neutral, fakta itu menjadi bebas nilai. Fakta itu bebas nilai in its relation to truth and falsity. Dalam kaitannya ya dengan kebenaran ataupun dengan kebatilan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang tidak disetujui ya oleh Prof Atas. Ya, seolah-olah fakta itu neutral, ya, ataupun fakta itu benar, tidak ada fakta yang salah, ya, fakta itu sekurang-kurangnya neutral, tidak benar dan tidak salah sekurang-kurangnya. Nah ini tidak disetujui, ya, we do not agree, kata Prof. Nah setelah itu baru ada posisi Prof nih, setelah itu we maintain, nah ini. Ya, we maintain. Selalu kan saya katakan apabila ada statement we maintain. Nah, ini adalah posisi Prof Atas ataupun posisi Islamic worldview lah. Ya, yang diwakili oleh Prof Atas. We maintain, kata Prof. Ya, bagi kita. Ya, menurut pendapat kita. Ya, menurut pegangan kita. Ya, apa yang kita pertahankan, we maintain, kami mempertahankan. Nah, ini pendapat kami, kata Prof. We maintain that the truth is also a property of the nature of things in as much as they conform with a suitableness to the requirements of wisdom and justice. Nah, ini kita ulang. Berarti ulang ya. Prof mengulang lagi apa yang kita sudah bincangkan pada minggu yang lalu. We maintain. Ya, kami berpegang, kata Prof. Kami pertahankan pendapat kami. That truth, bahwasanya kebenaran itu is also a property of the nature of thing. Itu juga adalah sifat daripada fitrah sesuatu, sifat daripada tabiat sesuatu, ya, nature sesuatu, in as much as they conform. Ya, sebanyak mana dia bisa sesuai with a suitableness, dengan kecocokannya, dengan kesesuaiannya to the requirements, kepada kehendak ya wisdom and justice, kepada kehendak hikmah dan juga keadilan. Jadi bukan sekedar fakta, bukan sekedar fenomena. Nah, ini sebenarnya masih sama aja sih. Ya, jadi bukan sekedar fakta, bukan sekedar fenomena.
ya, bukan sekedar correspondence, tetapi fakta, fenomena, koresponden tadi mestilah juga memenuhi syarat hikmah, ya, dan juga keadilan. Nah ini, ya, oleh sebab itu maka fakta itu dia bisa menjadi benar dan bisa menjadi salah bukan semata-mata karena faktanya, ya, bukan semata-mata karena fenomenanya, tetapi karena mungkin dia tidak sesuai dengan wisdom and justice, karena tidak sesuai dengan hikmah dan juga keadilan, ya, tidak berada pada tempatnya misalkan, ya, tidak berada pada kedudukannya, tidak berada pada fitrahnya, ya. Nah, jadi harus begitu memahaminya. So we maintain that truth is also a property of the nature of things in as much as they conform with a suitableness to the requirement of wisdom and justice. That is, yaitu to the requirements of the condition of being in their right or proper places. Yaitu, ya, mereka dapat memenuhi fakta tadi, dapat memenuhi, ya, kondisi kewujudannya, condition of being, kondisi kewujudannya, ya, being di sini artinya kewujudannya, kondisi kepada kewujudannya, kondisi kepada keadaannya, ya, in their right or proper places, ya, ya, dalam, ya, tempatnya mereka yang sebenarnya. Nah, tadi itu, ya kan, seperti yang saya sudah contohkan tadi. Lelaki, ya, gender, kalau kita bilang tentang gender, kan. Gendernya apa bahasa Indonesia, jenis kelamin, ya. Kalau bahasa Malaysia gender itu jantina. Nah, jantina itu singkatan dari jantan betina. Orang Malaysia mau suka dia gabung-gabungin ini. Jantina itu jantan dan betina, ya. Gender itu jantina bahasa Melayu. Ya, bahasa Indonesia nggak ada gitu, ya kan, jantina, ya. Nah, itu bahasa Melayu. Jantina itu jantan betina. Nah, jadi seseorang itu fitrahnya itu ketika dia lahir, ya, dia punya jantina, punya, ya, mungkin dia jantan, mungkin dia lelaki, pria, atau mungkin dia wanita. Itulah kedudukannya. Ya. Nah, kalau seorang itu merubah menjadi fakta, nah, akhirnya laki menjadi perempuan. Kan fakta, laki sudah berubah menjadi perempuan. Fakta itu adalah fakta yang salah. Ya. Ataupun perempuan jadi laki, ya, fakta itu adalah fakta yang salah. Ya, karena dia tidak sesuai dengan fitrahnya. Banyak tuh, ya, implikasinya. Ya, bukan saja jenis kelamin yang berubah, ya, bukan saja alat kelamin yang berubah. Kalau wanita itu pindah jadi lelaki, banyak fisiologinya harus berubah, psikologinya harus berubah. Itu dia sudah menzalimi dirinya sendiri. Bukan saja alat kelamin, ya, yang berubah dari laki kepada perempuan, dari alat kelamin laki. Itu luaran saja, alat kelamin itu luaran. Tapi fisiologi dalamannya, ya, katalah lelaki pengen jadi perempuan, bisa nggak lelaki itu mengandung nantinya? Nah, kalau mengandung kan harus punya womb, harus punya rahim. Lelaki kalau jadi perempuan punya rahim nggak? Nggak punya. Makanya dalam bahasa Inggris kenapa disebut woman? Woman itu dari kata womb and man. Ini bahasa Inggris juga menarik nih. Man. Man itu lelaki. Kalau wanita itu woman. Woman artinya lelaki yang punya womb. Lelaki yang punya rahim. Itu perempuan. Woman. Jadi woman, ya. Jadi woman. Nah, itu bukan, jadi transgender itu bukan hanya perubahan alat kelamin, tapi fisiologinya. Bisa nggak nanti lelaki itu jadi perempuan, kemudian haid, kemudian ada menstruation, kemudian keluar susu misalkan, kemudian hamil. Nah, ini kan melibatkan bukan perubahan itu saja, kemudian kejiwaannya juga. Nah, ini udah banyak sekali kerusakan itu terjadi. Ya kan? Dia sudah merusak dirinya sendiri. Karena apa? Karena faktanya itu adalah fakta yang salah. Nah, begitu. Ya.
So begitu, harus sesuai dengan hikmah, kata Prof. Ya, we maintain that truth is also property of the nature of things in as much as they conform with suitableness to the requirements of wisdom and justice. That is, to the requirements of condition of being in their right and proper place. Nah, sekali lagi, right and proper place ini bukan hanya sekedar fisikal tadi kan. Kalau kita menjadi seorang ayah misalkan, maka kita harus bersikap, bertindak, beradab seperti seorang ayah kepada anaknya. Kalau kita seorang suami, begitu juga. Semuanya punya tempatnya masing-masing, punya peranan masing-masing lah istilahnya. Ya, punya tempat masing-masing. Nah, begitu. Jadi kalau kita melanggar tempat-tempat kita, nah itu itu fakta yang terjadi, fenomena, tapi itu kejadian yang salah. Ya, itu kejadian yang salah. Ya, nah begitu. So seperti itu. Ya. So kemudian Prof mengatakan, and this does not mean that truth is merely a correspondent of statement or judgment to the fact. Nah, ini lebih jelas lagi kan, ya. Jadi oleh sebab itu maka ya, and this does not mean, ya, maka kata Prof, this does not mean, ini tidak bermakna that truth, kebenaran itu is merely a correspondent of statement. Itu hanyalah semata-mata koresponden, hubungan satu persatu, ya, of judgment antara, of statement antara pernyataan, or judgment atau penilaian to the fact, dengan faktanya. Bukan sekedar itu ya. Jadi kebenaran itu bukan sekedar fakta, tapi kebenaran itu juga adalah fakta yang sesuai dengan hikmah dan keadilan, fakta yang sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, kalau fakta itu tidak berada pada tempatnya masing-masing, nah fakta itu false fact. Nah, dari mana kita tahu tempatnya masing-masing? Dari hikmah. Nah, hikmah ini ilmu kan. Nah, ilmu ini kan ada jalan-jalannya. Di sini nanti perbedaannya, epistemologinya ini yang akan membedakan antara filsafat kita dengan barat. Ya, epistemologi. Kita tahu tempat sesuatu itu bukan hanya dari panca indera, bukan hanya dari akal yang sehat, tetapi juga dari khobar sodik, tetapi juga dari intuisi misalkan. Nah, di sini bedanya nanti, ya kan? Memang banyak akhirnya kembalinya kepada epistemologi ya. Nah begitu, karena ini berkaitan dengan tempat-tempat dan ilmu ya tentang tempat itu. So begitu, ya. So and this does not mean that truth is merely a correspondent of statement or judgment to fact, as that would make fact equivalent to the truth. Ya, karena seandainya kebenaran itu adalah correspondence, hanyalah semata-mata correspondent of statement or judgment to the fact, itu akan ya membuat fakta itu sesuai dengan fakta itu kebenaran. Ya, fakta itu kebenaran. Nah, jadinya ya, kita tidak setuju bahwasanya kebenaran itu adalah correspondence ya of statement to the fact. Ya, kita tidak setuju hanya kebenaran itu adalah merely correspondent of statement to the fact. Ya, kalau seandainya kita begitu, itu maknanya ya that would make ya fact equivalent to truth. Itu maknanya kita ya membuat fakta itu sama dengan kebenaran. Padahal bagi kita fakta dengan kebenaran itu tidak selalu sama ya, tidak selalu sama. Ya. Ada fakta yang tidak benar, ada yang disebut sebagai false fact. Nah ini panjang sekali nih Prof menerangkan tentang konsep false fact ini ya. Karena bagi empirisis, ya, bagi positivis, ya fakta itu kebenaran. Nah, fakta itu kebenaran. Karena tadi epistemologinya hanya panca indera dan juga akal pikiran. Dia tidak ada epistemologi yang lebih tinggi, khobar sodik ataupun intuisi ya, intuisi yang metafisik khususnya. Ya. Nah, di sini ya. Jadi
Jadi ketemu tuh ininya, itu usulnya itu ketemu ya, fondasinya itu ketemu. Ya, so begitu. Even though a sentence may be true if it designates the fact. Walaupun memang kata Prof, ya, even though a sentence, satu sentence itu satu kalimat, satu pernyataan, satu berita itu satu statement, ya, may be true, ya, itu bisa jadi betul if it designates the fact, apabila dia mensifatkan fakta. Itu memang berita itu benar, ya, beritanya saja benar. Kalau kita misalkan melihat, oh si fulan mati, itu kita berita kan, kemudian kita pergi ke rumahnya dan melihat jenazahnya, betul. Statement itu adalah statement yang betul. Ya, itu maknanya. Even though a sentence may be true if it designate the fact. Ya, the mere existence of the fact does not necessarily make the fact into a truth. Tapi kata Prof, the mere existence of the fact, hanya semata-mata wujudnya fakta, ya, does not necessarily make, tidak semestinya membuat fakta itu menjadi betul. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau dalam contoh ekonomi kita selalu ngomong banyak orang mengambil riba, itu kan fakta. Kan? Kalau dalam ekonomi Islam banyak orang mengambil riba, itu fakta. Tapi apakah fakta itu betul? Nah, gitu maksudnya. Ya. Nah, bagi kita, bagi muslim ekonomis, ya, fakta itu adalah false fact, fakta yang salah. Ya, walaupun itu fakta, statementnya betul. Kalau kita buat statistik, ya kita buat korelasi, kita akan antara pernyataan kita banyak orang mengambil riba, kita buat statistik. Memang kebanyakan orang mengambil riba, ya. Tapi apakah itu fakta yang betul? Nah, bagi kita itu tidak betul, ya. Walaupun faktanya adalah seperti itu, ya. So begitu. Terus, ya. Oleh sebab itu, truth is not simply conformity with fact. Nah ini, ya, terus kebenaran itu bukanlah semata-mata conformity with fact, bukanlah semata-mata kecocokan, kesesuaian dengan fakta. Ya, jadi terus dengan fact ini tidak seperti itu hubungannya, ya. Truth is not simply conformity with fact. Kebenaran, ya, itu tidak semata-mata, ya, satu conformity, satu kecocokan, ya, dengan fakta. Because sebabnya adalah facts can be created by man. Karena fakta itu bisa diciptakan oleh manusia, bisa dibikin oleh manusia, bisa dibuat oleh manusia. Fakta itu, fakta yang salah itu bisa dibuat oleh manusia, and can therefore be not in their proper places. Oleh sebab itu maka fakta yang dibuat oleh manusia itu therefore bisa, ya, oleh sebab itu maka bisa, ya, can be not in their proper place. Bisa jadi tidak berada pada kedudukan yang sebenarnya. Tadi itu seperti wanita merubah jadi laki. Itu dibuat oleh manusia kan? Dibuat oleh diri sendiri, dibuat oleh dokter. Ya kan? Itu faktanya seperti itu. Ya kan? Tapi itu tidak berada dalam proper place. Tidak berada di dalam kedudukan yang sepatutnya, yang selayaknya, yang sepantasnya. Ya. So gitu. Ya, truth is not simply conformity with fact, because facts can be created by man and can therefore be not in their proper places. Meaning that facts can be false. Yang artinya fakta itu bisa salah. Nah, ini ya. Nah, ini kesimpulan terakhirnya, false fact. Ya, false fact. Ini saja kalau kita sudah bisa memahami false fact, sudah lumayan gitu ya. Sudah meningkat pandangan hidup kita. Kalau kita bisa menerima konsep adanya false fact, nah ini berarti kita tidak terpengaruh dengan empirisis, tidak terpengaruh dengan positivis,
Tapi kalau kita masih belum bisa menerima false fact, adanya false fact, berarti pikiran kita masih lagi terpengaruh dengan modern science yang seperti itu. Ya, sebab itu harus diperdalam nih ya, tentang konsep false fact ini. Ya, ini diantara sumbangan pemikiran Prof. Atas lah, yang mengungkapkan istilah false fact. Nah, ini juga diantara centrality bedanya antara kita memahami membandingkan di antara pandangan hidup Islam dengan filsafat sains Barat, ya, filsafat sains modern juga. Nah, mereka tidak mengakui adanya false fact. Ya, bagi kita ada yang disebut sebagai false fact. Nah, ini ya sejak minggu kemarin gitu sudah mulai menghuraikannya secara lebih rinci. Oke. Nah, begitu. Kemudian that facts can be created by man confirms the truth of our denial that facts are neutral in their relation to truth and falsity. For the very existence itself of such facts is dependent upon values belonging to the particular worldview of their creator. Nah, jadi yang membuat benar dan salahnya itu adalah yang menciptakan fakta itu. Ya, nah ini. Oke. That facts can be created by man. Bahwasannya fakta itu dapat diciptakan oleh manusia. Sebuah fakta itu bisa diciptakan oleh manusia. Ya, tadi itu misalkan wanita ya transgender menjadi lelaki itu diciptakan oleh manusia. Ya, that facts can be created by man confirms, itu menunjukkan, itu membuktikan the truth of our denial, kebenaran tentang penolakan kita, kata Prof. Kita tidak setuju kan tadi. Ya, ini menjadi bukti kata Prof tentang kenapa kita menolak. Ya. Menolak apa? That facts are neutral. Kita menolak fahaman yang menyatakan fakta itu neutral. Fakta itu netral. Nah, kata Prof, kita tidak setuju dengan hal itu. Ya. The fact ya are neutral in their relation to truth and falsity. Dalam kaitannya dengan kebenaran ataupun dengan ya kepalsuan. Nah, ini kan tadi itu ya. Barat pada akhirnya menyatakan ya bahwasanya fakta itu neutral ya ataupun fakta itu benar ya, itu dua antara fakta itu benar ataupun fakta itu neutral ya. Ya, sebenarnya fakta itu tidak neutral ya, fakta itu benar ataupun mungkin salah. Ya, bisa benar bisa salah. Ya, dia bukan neutral, dia dua saja, benar ataupun salah. Ya. Mana the facts can be created by man confirms the truth of our denial that facts are neutral in their relation to truth and falsity. For, ini alasannya. For, karena the very existence itself of such fact, karena kewujudan dari fakta itu sendiri, kata Prof. Ya, the very existence itself of such facts. Ya, karena kewujudan ya dari fakta-fakta itu sendiri ya is dependent upon values, itu tergantung kepada nilai. Ya, tergantung kepada nilai-nilai belonging to the particular worldview. Ya, tergantung kepada nilai-nilai yang dimiliki ya oleh pandangan hidup tertentu of their creators, dari orang yang menciptakan fakta itu. Nah, jadi worldview ini yang menjadikan fakta itu salah. Bagi dia benar, tapi bagi kita salah. Contohnya tadi itu worldview-nya LGBT misalkan. Bagi dia merubah perempuan jadi laki, merubah laki jadi perempuan, itu nggak ada apa-apa ya.
Itu worldview-nya begitu. Ya, bagi dia merubah dari laki menjadi perempuan, dari perempuan menjadi laki itu tidak apa-apa, itu just biasa saja, nggak ada yang salah. Nah itu worldview-nya begitu, itu nilainya begitu. Ya, tetapi bagi kita itu salah. Nah ini kan worldview, ya. Nah ini kan tadi itu worldview-nya juga kaitannya dengan ilmu, kan? Kaitannya nanti dengan epistemologi, ya. Kaitannya nanti dengan epistemologi tadi, karena bagi dia epistemologinya sekedar panca indera dan juga akal. Kita selain panca indera akal gitu juga ada khabar sodik, dan gitu juga ada intuisi, ya, ada metaphysical intuitions, ya. Jadi tidak netral. So by truth, ya, saya lanjutkan, by truth involving a certain correspondence and coherence, then we do not mean simply a correspondence of thought, idea, or belief with fact, unless the fact were in its proper place. That is, unless the fact coheres within an integrated system of interrelated truth as apprehended by the soul. Ya. Nah, jadi apabila kita mengatakan juga tadi, kan kita mengatakan tadi bahwasannya kebenaran juga itu artinya correspondent of the truth, itu tidak menolak. Ya. Tapi bukan semata-mata itu, ya. Correspondent of the truth harus juga dilengkapi dengan syarat justice tadi. Ya, dengan syarat hikmah and justice. Ya. Nah, di sini Prof sedang menjelaskan tentang seandainya pun kita terima kebenaran itu sebagai correspondence, ya, by truth involving certain correspondence and coherence. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kebenaran yang melibatkan certain correspondence, yang melibatkan hubungan satu persatu tertentu, ya, ataupun certain coherent, ataupun ya keterpaduan tertentu. Then we do not mean, itu kata Prof, we do not mean, kita tidak bermaksud simply semata-mata a correspondent of thought, ya, semata-mata hubungan satu persatu of thought, ya, tentang pikiran, idea, tentang gagasan, or belief with fact, ya, dengan fakta, ya, unless, kecualilah jika, unless the fact were in its proper place, kecuali jika fakta itu berada pada tempatnya, pada tempat yang sepatutnya, pada tempat yang sepantasnya. Jadi kalau fakta itu tidak berada pada tempat yang sepatutnya, maka fakta itu salah. Ya, ini banyak kali nih Prof mengulang-ulang hal ini. Sebenarnya poinnya sama saja. Tinggal lagi Prof coba menjelaskan dari berbagai jalan, ya, dengan berbagai ungkapan. Ya, dengan berbagai ungkapan. Ya. So begitu. Unless the fact, ya, unless the fact were in its proper place. That is, maksudnya adalah, yaitu unless the fact cohere, ya, coheres, ya, ataupun fakta itu juga, ya, coheres, terpadu, sesuai, selaras, ya, within an integrated system, ya, di dalam integrated system, dengan sistem yang terpadu juga, ya, sesuai dengan sistem yang terpadu of interrelated truth, ya, dari interrelated truth, dari kebenaran-kebenaran yang saling berkaitan, as apprehended by the soul, seperti mana yang ditangkap oleh jiwa. Nah, ini memang kembalinya kepada worldview, ya, kembalinya kepada, ya, pandangan hidup. Jadi pandangan hidup yang berbeda itu nanti membawa kepada penafsiran tentang fakta yang berbeda. Nah, ini. Nah, jadi pandangan hidup yang berbeda itu bisa membawa kepada penafsiran tentang fakta yang berbeda. Bagi pandangan hidup A,
fakta itu benar dan fakta itu selalu benar. Tapi bagi pandangan hidup B, fakta itu ya belum tentu benar. Ya, nah, begitu. Ya. Nah, bagi kita juga begitu karena kita kita berpegang dengan pandangan hidup Islam, maka epistemologi kita pun diambil dari Islam, ya. Dan apabila kita melihat fakta, maka fakta tadi adalah fakta ya yang kita bisa tafsirkan kebenaran ataupun kebatilan. Ya. Fakta orang menyembah berhala misalkan. Itu fakta kan, orang menyembah berhala. Fakta. Tapi fakta itu adalah fakta yang salah bagi kita. Bagi worldview kita, bagi pandangan hidup kita. Ya. Walaupun itu fakta. Ya. Nah, jadi begitu. The proper place of man, for example, is that he is to be considered as both spiritual and physical. Nah ini diantaranya manusia kata Prof. Tempat manusia itu, kedudukan manusia itu, contohnya misalkan. Nah ini Prof memberi contoh. Ya, manusia itu apa? Ini fakta kan. Manusia itu fakta. Ya, cuman tempatnya manusia itu di mana? The proper place of man. Kedudukan manusia. For example, contohnya is that. Itu adalah he is to be considered ya both spiritual and physical. Manusia itu harus dinilai ya sebagai ya makhluk spiritual dan physical, sebagai makhluk rohani dan jasmani. Ya. Nah, begitu. Jadi kita harus melihat manusia itu sebagai, bagi kita tempat manusia itu adalah makhluk rohani dan jasmani. Kita tidak hanya melihat manusia itu dari segi jasmaninya saja. Nah, apabila kita sudah melihat manusia itu dari segi jasmaninya saja, maka kita sudah tidak berlaku adil ya kepada manusia. Kita sudah berlaku zalim kepada manusia. Kita tidak menggunakan hikmah. Nah, kan ada orang yang melihat manusia itu sekedar fisikal, sekedar makhluk fisik. Bagi kita manusia itu bukan makhluk fisik. Manusia itu makhluk fisik dan juga makhluk rohani. Nah ini worldview kita tentang manusia kan. Ini pandangan hidup kita tentang manusia. Nah ini nanti implikasinya besar. Ya, kalau kita menganggap manusia itu makhluk fisika semata-mata, yang tidak ada kerohaniannya, nanti adab kita dengan dia pun berbeda. Tindakan kita dengan dia berbeda. Ya, dengan apabila kita melihat manusia itu sebagai makhluk rohani juga. Ya. So, itu. Manusia yang pertamanya adalah both spiritual and physical. Kemudian, that he is a living being possessing that inner faculty of knowing that apprehends the meaning of the universal. Bahwasanya manusia itu juga adalah living being. Manusia juga adalah makhluk hidup possessing that inner faculty of knowing, yang memiliki inner faculty of knowing, yang memiliki fakultas ataupun daya dalaman ya yang bisa mengetahui ya, inner faculty of knowing. Jadi dalam diri kita ini ada faculty of knowing. Ada daya untuk mengetahui. That apprehends the meaning of universal, yang bisa menangkap makna dari universal. Ya, kita bisa bisa memahami universal. Apa itu universal? Universal itu adalah sesuatu yang sudah bisa ditangkap oleh jiwa kita, oleh akal kita. Kalau yang di luar itu namanya partikular. Ya. Kalau kita melihat satu rumah misalkan, itu partikular. Rumah yang kedua itu partikular yang kita bisa pegang. Tapi begitu kita bincang tentang konsep rumah, maka itu sudah universal. Nah, pada manusia itu ada. Ya. Nah, tetapi ada filsafat tertentu yang menolak bahwasanya manusia itu bisa menangkap universal. Ya, nah, filsafat ini disebut sebagai nominalism, ya, nominalis.
Ya, nominalis ini adalah aliran filsafat yang tidak menerima universal. Ya, nah, ini. Tapi bagi kita, ya, bagi Islamic worldview, manusia itu bisa menerima universal. That has the power and capacity to articulate words or symbol forms in a meaningful patterns. Jadi manusia juga adalah memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki daya, memiliki kuah. Ya, power ini kuah. That has power and capacity dan juga kemampuan to articulate words untuk mengungkapkan kata-kata. Makanya manusia juga berbahasa or symbolic form ataupun bentuk-bentuk simbolik in a meaningful pattern, ya, dalam dalam pattern, ya, yang bermakna. Ini artinya bahasa. Manusia itu bisa berbahasa, bisa menggunakan bahasa. Ini bagi kita manusia, ya kan? He is spirit. Manusia juga adalah spirit. Manusia juga adalah ruh, soul, heart, and intellect. Ya, manusia juga adalah ruh, manusia juga adalah jiwa, manusia juga adalah hati, manusia juga adalah akal. Nah, ini 4 istilah ini kalau kita perdalam dalam psychology of human soul. Spirit ini adalah ruh, soul ini adalah nafas, heart ini adalah qalb, intellect ini adalah akal. Manifested in bodily form, yang termanifestasikan, yang terwujudkan, ya, in bodily form, dalam bentuk badan. Ya, dalam bentuk badan. Nah, jadi manusia ini juga adalah badan dan juga jiwa. Raga dan juga jiwa. Nah, dalam jiwa ini nanti ada macam-macam nih, ada spirit, ada soul, ada heart, ada intellect. Ya. And his spirit, soul, heart, and intellect point to one. Sementara jiwanya, ya kan, ruhnya, jiwanya, hatinya, akalnya itu sebenarnya merujuk kepada satu entitas yang sama. Ya, point to one, sebenarnya dia sama. Ya, and the same reality. Ya, dia adalah sesuatu yang sama sebenarnya, cuman fungsinya saja berbeda. Being named by many names, yang diberikan nama dengan berbagai nama, ya, dengan berbagai banyak nama, because of its many modes. Ya, karena, ya, jiwa ini memiliki banyak modes, ya, banyak bentuk, banyak surah, in its relation to various level of existence, ya, dalam kaitannya dengan berbagai level kewujudan, ya, encompassing the spirit, the spiritual and physical domains, yang merangkumi, ya, domain kerohanian, ya, dan juga fisik. Nah, ini kalau kita perdalam di dalam dalam tulisan Prof yang lain, ya, mengenai mengenai human soul, ya, setelah pembahasan ini kan ada human soul, ya, bab yang keempat ini, the nature of man and the psychology of human soul. Nah, ini akan dibahas secara panjang lebar. Nah, ini adalah pandangan kita tentang manusia. Jadi kita menempatkan, kita melihat manusia itu dengan tempat yang seperti itu, dengan kedudukan yang seperti itu. Jadi manusia ini bukan mesin misalkan. Manusia ini bukan semata-mata materi misalkan. Manusia ini bukan semata-mata fisik. Manusia bukan semata-mata makhluk ekonomi misalkan. Ya, nah, dalam ekonomi kan kita punya kecenderungan manusia ini homo economicus misalkan, makhluk ekonomi. Ya kan? Bagi kita manusia itu bukan homo economicus. Ya, bahkan homo economicus itu lebih rendah kedudukannya daripada homo sapiens dalam biologi. Kalau homo economicus itu kerjanya cuman jadi produsen dan konsumen saja. Dalam ekonomi manusia itu ya kalau nggak produsen konsumen. Sudah, nggak lebih dari itu. Hidupnya itu di antara pasar dengan pasar saja. Worldview-nya itu pasar. Itu homo economicus. Ya, jadi knowledge-nya itu limited sekali. Masih mendingan homo sapiens punya pikiran dalam biologi. Walaupun itu pun dalam biologi homo sapiens itu pun materi juga. Itu makhluk materi. Sedangkan bagi kita manusia itu tidak begitu. Manusia ini tadi semua.
ya, dia adalah dia juga adalah ruh dan dia juga adalah jasad. Ya. Karena dia diciptakan dari tanah dan dia juga diciptakan dari ruh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu pandangan kita dan itu tempat kita. Kedudukan manusia itu dalam pandangan hidup kita. Baik, saya rasa saya harus berhenti di sini ya kan. Kita bukalah ya untuk kita diskusi ya. Mungkin kita nggak sempat menghabiskan paragraf ke-29 ini ya. Insya Allah kita akan teruskan lagi bagian yang terakhirnya ini pada minggu hadapan. Ya, kita ada waktu sekitar 25 menitnya sebelum saya maghrib di sini. Alhamdulillah maghrib di sini sudah agak mundur. Ya, mungkin kita bisa diskusi selama 25 ataupun 30 menit ke depan. Saya serahkan kembali kepada Mas Radit untuk memandu diskusi kita. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Heru atau saya yang moderator? Mas Radit terbalik nih kameranya. Terbalik. Sorry, saya pakai ini. Ini ya? Udah, Ustaz? Oke. Iya, ya, ini oke. Oke. Sambil moderator saya nanya boleh, Ustaz? Silakan. Jadi ada kita diskusi. Ya. Ada beberapa hal yang saya butuh masukan dari Pak Uki dan komen ya. Tidak ada pertanyaan dan juga ada pendapat saya. Pertama adalah kaitannya dengan fact and false fact. Ya. Pertanyaan pertama saya adalah siapa yang berhak untuk menentukan sesuatu itu fact atau false fact? Saya kasih contoh begini Pak Uki. Ini contoh nyata ya. Siapa yang menentukannya? Siapa yang menentukannya? Saya ngobrol dengan istri saya, dokter anak yang spesialisnya adalah endokrin. Endokrin itu salah satunya itu adalah bayi yang baru lahir itu ada organ laki-laki dan ada organ perempuannya. Jadi double sexes. Nah, kaitannya dengan pertanyaan saya tadi, Pak. Siapakah yang akan menentukan, karena kan kalau ada double sexes itu kan yang organ laki-laki dan organ perempuan itu ada, maka kan nggak mungkin diteruskan. Pasti harus diputuskan salah satu. Nah, yang punya otoritas di sini itu siapa? Apakah ulama, ataukah dokter, atau yang bagaimana? Nah, itu contoh satu Pak ya untuk pertanyaan saya tadi. Contoh yang kedua Pak, itu di bidang ekonomi. Sekarang ini kan ekonomi itu kan inovasinya berkembang sangat cepat sekali. Contohnya, sekarang ada cryptocurrency, Bitcoin. Ya. Siapakah otoritas yang kemudian mengatakan bahwa Bitcoin ini haram, Bitcoin ini boleh? Ya, kaitannya dengan tadi yang kita bincangkan, fact atau false fact. Ya. Nah, itu dua contoh untuk menjawab pertanyaan siapakah yang punya otoritas. Nah, kemudian yang selanjutnya ini pendapat saya hasil dari yang saya dengarkan dari Pak Uki barusan ya. Kalau fact yang yang dipahami oleh Barat as it is, menurut saya itu adalah objektif. Ya. Kalau false fact, di mana kenapa kita bisa mengatakan itu false? Karena kita sudah punya worldview, karena kita sudah punya filter, karena kita sudah punya epistemologi, punya filter dan sebagainya, sehingga kita bisa mengatakan fact-nya itu adalah false. Berarti itu adalah ranahnya subjektif. Nah, kaitannya dengan ini Pak Uki, saya contohkan lain ya. Contohnya kalau kita bicara ekonomi ya, mata uang misalnya. Dalam ahli ekonomi Islam sendiri, kolega-kolega kita di IUM juga selalu berdebat. Fiat money sama gold dinar. Nah, apakah pembahasan fiat money, gold dinar itu adalah fact and false fact? Ataukah pembahasan fiat money dan gold dinar ini berada dalam satuan yaitu truth dengan derajat truth yang berbeda? Bisa dipahami Pak Ki ya? Terus dengan derajat terus yang berbeda maksudnya gimana? Iya, maksudnya begini Pak. Itu jadi fiat itu boleh,
yang gold itu juga boleh, tetapi masing-masingnya itu lebih baik yang ini, makanya lebih baik yang itu saya katakan lebih truth yang satunya daripada yang lain gitu loh Pak. Itu juga bagian dari pertanyaan saya, apakah truth itu ada derajatnya? Karena begini Pak Uki, saya tuh ini konteks lain Pak Uki ya, konteks lain tapi saya juga belum bisa jadi gini. Kalau kita bicara wakaf Pak Uki ya, wakaf itu kan harus di maintain korpusnya, kemudian profitnya itu dibagi. Jadi profitnya saja kan yang dibagi, kan memang wakaf seperti itu ya Pak Uki. Nah, kalau profitnya saja yang dibagi, maka pertanyaannya adalah untuk mauquf alai itu banyak apa sedikit? Karena kalau tidak untuk mauquf alai, maka digunakan untuk reinvestment yang di situ akan menghasilkan engine baru untuk menghasilkan profit lebih banyak lagi. Kalau itu mauquf alainya cuma dari 100%, mauquf alainya cuma dikasih 10%, maka 90% itu adalah untuk misalnya membeli mesin baru sehingga wakaf baru lebih banyak, profit lebih banyak, sehingga jangka panjang itu profitnya akan tambah besar. Ataukah untuk mauquf alai itu 90%, 10% untuk reinvestment. Nah, penentuan 10%, 90% itu apakah ranahnya itu false fact dengan truth, ataukah ranahnya itu dua-duanya benar? Berarti dua-duanya adalah truth gitu. Cuman satunya lebih maslahah atau tidak gitu. Bisa dipahami Pak Uki? Oke, baik, bisa dipahami ya. Oke. Ya. Monggo itu baik. Sebenarnya kedua-dua pertanyaan antum ini sama sebenarnya levelnya itu. Ini pertanyaan fikih sebenarnya. Ya kan? Sedangkan yang kita bincang ini filsafat. Ya kan? Pertanyaan-pertanyaan antum itu pertanyaan praktis ya, pertanyaan fikih. Ya kan? Nah, dalam fikih ini dalam fikih ini bisa terjadi perbedaan pendapat. Kita tidak bincang pada level itu ya, kita tidak bincang pada level fikih. Ya. Karena pada fikih ini dua-duanya tadi antara fiat money dengan dengan dinar misalkan. Dua fiat money, para ulama kita tidak ada yang menyatakan haram ya secara ijma. Kan nggak ada kan yang menyatakan haram secara ijma kan? Nggak ada kan? Selama ini kita pakai fiat money, nggak ada. Ya. Kemudian gold dinar juga ya kan tidak semuanya menolak. Nah, itu satu proposal yang mungkin baik. Ya, itu dikembalikan kepada maslahah. Ya, jadi masalah itu bukan terus false fact-nya itu bukan di situ ya. Kita tidak bicara false fact itu di tingkat itu. Ya. Begitu juga objektif subjektif di situ juga tadi itu yang antum katakan sebagai objektif ataupun subjektif. Ini ada dua level perbincangan. Ya, pada level metafisik, objektif dengan subjek itu tidak terpisah. Pada level biasa ya, objektif dengan subjek itu bisa terpisah. Itu betul. Seperti sebab akibat misalkan bisa terjadi pada level biasa. Tapi pada level yang tinggi ya, itu tidak terjadi sebab akibat dan tidak terjadi pemisahan antara objektif dengan subjektif. Karena apa? Karena semua yang kita lihat itu adalah bukan semata-mata di luarnya begitu, tetapi jiwa kita juga berperanan di dalam membentuk persepsi kita terhadap objek yang kita indra. Jadi subjeknya juga berperanan, objeknya juga berperanan. Maka di situ terjadi penyatuan antara objektif dengan subjektif. Itu kalau kita ingin bicara subjektif-subjektif itu tidak selalu terpisah ya. Dalam keadaan biasa dia bisa terpisah. Oke, dalam keadaan biasa. Nah, kembali kepada objektif-subjektif tadi ya, masalah tadi itu false fact dengan fact. Antum mengatakan bahwasanya kalau fact bagi orang barat, kalau fact itu selalu benar, itu lebih objektif. Sementara kalau kita mengatakan fakta itu salah, itu subjektif. Disitulah yang dikatakan peranan worldview-nya itu. Kita nggak bisa menyatakan worldview dia itu objektif. Tidak. Masing-masing punya worldview. Tapi kita nggak bisa menyatakan worldview barat itu objektif. Sementara worldview kita subjektif.
Kita nggak bisa mengatakan begitu. Dia worldview. Nah, worldview ini nanti akhirnya melihatnya itu adalah gabungan antara objektif dengan subjektif. Ya, kalau worldview-nya begitu, maka jiwanya adalah begitu dan akhirnya dia melihat faktanya itu begitu juga sesuai dengan jiwanya. Ya, jadi kita nggak bisa mengatakan kita punya worldview ini subjektif, dia punya worldview itu objektif. Nggak bisa. Dia punya worldview, kita punya worldview. Dia melihatnya begitu, kita melihatnya begini. Sama-sama objektifnya dan sama-sama subjektifnya. Tergantung worldview-nya. Ya kan? Dan ketika dia melihat begitu, ya dia melihat objeknya dan subjeknya juga seperti itu. Oke, kita katakan gini ya. Kan contoh yang utamanya selalu gitu. Banyak orang mengambil riba. Oke, kita setuju kan? Banyak orang mengambil riba. Ini adalah statement. Kebanyakan orang dunia ini terlibat dengan riba. Itu statement kan? Itu fakta kan? Bagi antum fakta itu benarkah salah? Nah, ini kan worldview yang bermain. Ini kan worldview. Iya, ya kan? Kalau bagi Barat yang tidak punya worldview, yaitu itu kebenaran. Itu adalah kebenaran. Iya, gimana tuh kalau ditanya misalkan, bagi antum banyak orang mengambil riba. Saya coba jawab Pak Uki. Statement itu benar kan? Iya. Iya, kalau melihat data, fakta bahwa pangsa pasar Indonesia itu 6%, 7%, maka yang 93% itu adalah bank konvensional. Berarti memang fakta ya benar, faktanya benar data itu, tetapi menurut Islam itu adalah false fact. Gitu ya, Ustaz ya? Itu maksud saya. Iya. Kalau kita pakai worldview Islam, fakta itu adalah fakta yang salah. Maka dari itu kita punya nilai, kita punya misi. Karena itu fakta yang salah, maka kita harus benarkan. Kita harus perbetulkan. Karena faktanya salah. Berarti kita harus hati-hati ketika mengatakan benar ya Pak Uki ya. Data itu benar karena memang pangsa pasarnya Bank Syariah masih 7%. Berarti data itu benar. Tapi benarnya bukan benar truth ya. Bukan benar truth ya Pak Uki ya. Bukan hak. Iya, bukan hak. Itu tidak hak. Itu hanyalah fact. Itu hanyalah wakinya begitu. Nah, kita kan bisa melihat begitu kan? Karena kita punya worldview, karena kita pakai worldview Islam. Berarti kita masih pakai worldview Islam. Karena kita bisa menyatakan fakta itu salah. Walaupun itu fakta. Nah, jadi sebagai Muslim statistician, nanti kaitannya kita sebagai Muslim statistician misalkan. Sebagai Muslim econometrician. Kita harus punya inference, punya tafsiran yang tersendiri. Kita harus punya explanation yang tersendiri. Gak bisa kita ikut fakta begitu saja. Ya kan? Kita harus punya resistensi. Ya kan? Kita harus punya posisi. Nah, baru nanti bisa ada Islamization of knowledge di situ. Tapi kalau kita menyerah saja dengan fakta, ya sudah, nggak ada urusan, ya, nggak perlu Islam masuk di situ. Berarti worldview itu tidak berperanan dalam akal kita. Kita menyerah saja begitu. Sedangkan Islam bukan seperti itu. Ya. Nah, kenapa kita bisa mengatakan begitu? Karena kita punya epistemologi yang berbeda. Kita punya khobar sodik. Khobar sodik itu yang memberikan kita tempat sesuatu, yang menyatakan riba itu salah misalkan. LGBT itu salah. Dari mana kita tahu itu salah? Walaupun faktanya seperti itu. Dari epistemologi kita. Epistemologi ini bagian dari worldview. Bisa difahami nggak? Ya. Paham Ustaz. Ya. Nah, kalau yang pertanyaan antum tadi, misalkan ini anak, misalkan bayi, ini punya 2 kelamin, ya kan? Nah, itu otoritasnya ya dokter. Dokter bukan lebih tahu syariah, ya? Dia itu harus dibawa kemana.
Dokter itu lebih tahu dia lebih maslahat jadi lelaki atau nanti dokter kan akan cek fisiologinya, alat kelaminnya saja ini, tapi fisiologinya berbeda kan? Apakah dia punya rahim misalkan? Nah, kalau nggak punya rahim, contohnya lah misalkan nggak punya rahim berarti dia lelaki. Walaupun alat kelamin kan di luar, masih di luar. Dalamannya siapa yang tahu? Kalau ulama, kiai mungkin nggak tahu kan, otoritasnya ya dokter. Mana yang lebih maslahan nanti bagi dia? Ini sudah ranah fikih, gitu. Tapi di sana tetap ada otoritas. Ini ranahnya fikih dia. Tapi kita bukan sedang bicara yang itu, kita bicara yang lebih tinggi dari itulah, tentang filsafatnya, tentang filsafat sainsnya, bukan tentang fikihnya nih. Walaupun ada kaitannya sih ya dalam masalah otoritas ya. Walaupun kadang-kadang kita memberi contoh yang ini gitu, contoh yang fikih ya, contoh yang praktikal. Ya. Kalau kita bisa kasih contoh yang lebih tinggi lagi mungkin akan lebih ini lagi ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi seperti itu. Memang ini harus banyak kita renungkan, harus banyak kita baca ya. Dia tidak sederhana itulah ya. Harus banyak kita banyak merenung, banyak membaca, ya, begitu. Oke, ada lagi mungkin satu pertanyaan lagi, ya, barangkali ada yang lain yang ingin bertanya, ya. Mohon izin Prof. Radit dan Prof. Ugi memandu ini. Silakan. Ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Mas Kun Lanang, dipersilakan, tadi sudah raise hand di awal kesempatan. Silakan Mas Kun Lanang. Ya, Mas Kun. Oh iya, terima kasih. Apa kabar Mas Kun? Udah lama nggak nongol. Ya, baru sempat lagi Prof. Alhamdulillah. Saya kesempatan lagi nanya. Ya Prof, insya Allah ini satu pertanyaan aja. Terkait soal hikmah ya, karena ketika kebenaran itu, maka truth is not simply contributed with fact. Berarti kan standar kebenaran daripada worldview Islam itu adalah hikmah. Tapi yang saya tahu dari Prof atas penjelasannya bahwa hikmah itu adalah sesuatu hal yang dikaruniakan oleh Allah, sehingga tidak setiap orang mampu mengetahuinya. Berarti bagi orang-orang awam mungkin seperti saya ini, berarti saya mengetahui kebenaran itu berarti berdasarkan dari otoritas sajakah terkait dari bidang-bidang masing-masing, atau itu jadi seperti apa Ustaz terkait kita mencapai pada kebenaran yang dimaksud, yang sesuai daripada truth conformity with the hikmah itu aja Prof. Ya, memang pada akhirnya semua ilmu itu datang dari Allah, ya kan? Pada akhirnya semua ilmu itu datang dari. Tinggal lagi kita kan ada jalan-jalan ilmu nih, ada jalan ilmu melalui panca indera, itu pun hikmah juga. Ada jalan ilmu melalui akal pikiran, itu pun hikmah juga ya kan. Dan ini ada pada semua orang, ya. Kemudian khobar sodik juga kita bisa menerima. Tapi kalau jadi nabi itu kan nggak bisa. Tidak semua orang bisa jadi nabi kan. Nah itu kan nggak bisa. Tidak semua orang bisa jadi otoritas kan. Itu kan nggak bisa juga. Tidak semua orang bisa mengalami intuisi. Kalau panca indera, kalau akal pikiran, secara umum kita bisa. Tapi begitu sampai kepada khobar sodik, kita bisa menerima. Tapi ada yang kita tidak bisa memberi. Ya, maknanya kalau kita nggak bisa jadi nabi, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga intuisi itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun intuisi ini pun boleh juga diusahakan sih. Ya, intuisi ini tengah-tengah nih antara usaha dengan pemberian Tuhan lah istilahnya. Walaupun hakikatnya pemberian Tuhan. Ya, tapi kalau akal pikiran dengan panca indera itu seolah-olah otomatis gitu ada pada setiap manusia. Tapi kalau untuk jadi nabi berusaha bagaimanapun nggak akan bisa. Itu semata-mata karunia Tuhan. Jadi ada ilmu yang semata-mata karunia Tuhan. Ada ilmu yang harus kita usahakan setengah-setengah dari kita juga, dari Tuhan juga. Ada yang otomatis Tuhan berikan kepada kita. Ya pada akhirnya dari Tuhan juga sih. Jadi kalau ilmu kalau panca indera dengan akal itu sepertinya otomatis. Kalau intuisi itu harus ada usaha. Ya, harus ada usaha ya baru dapat.
Ya, baru Tuhan memberikan ini. Ya, arrival of meaning-nya itu dari Tuhan. Ya, tapi kalau Nabi arrival of meaning-nya itu 100% dari Tuhan. Itu memang pilihan Tuhan. Ya. Nah, di sini yang dimaksud apa namanya hikmah faqat utiya khairan. Jadi hikmah ini luas lah ya. Bukan hanya apa namanya jadi mengetahui tempat-tempat sesuatu itu bukan mutlak. Semuanya kita nggak bisa tahu ya kan? Tidak juga. Kita bisa tahu ya kan tempat topi itu di kepala itu nggak perlu pada khobar sodik. Ya kan? Tempat sepatu di kaki itu nggak perlu intuisi ya. Kalau sekedar tahu yang itu saja ya, itu nggak perlu intuisi ya. Nah, kita tahu orang tua kita lebih tinggi kedudukan dari kita ya. Nah itu kita tahu. Ya. Tapi untuk mengetahui kedudukan Nabi Muhammad, untuk mengetahui kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kan tinggi. Untuk mengetahui bahwasanya dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat, itu kan tinggi. Ya kan? Di mana letak dunia, di mana letak akhirat. Nah ini kan nggak bisa pakai akal kita saja. Ya kan? Untuk mengetahui bahwasanya ada kehidupan yang lebih kekal daripada kehidupan kita yang sekarang sementara ini. Nah ini kan nggak bisa kita pakai akal saja, atau pakai indera saja. Ya kan? Paham nggak? Sehingga kita bisa meletakkan di mana dunia, di mana akhirat. Nah, ini kan ada tempatnya, di mana dunia, di mana akhirat. Ini kan ada tempatnya. Tapi bagi saintis, akhirat nggak ada. Nah, kan world view nih. Ya kan? Bayangkan akhirat nggak ada, yang ada hanya dunia ini saja. Ini kan besar. Ya, nah kita sedang berbicara yang besar-besar itu. Ya, nah itu perlu kepada hikmah. Nah, hikmah itu diantaranya perlu juga tadi kepada khobar sodik, kepada intuisi. Bukan hanya akal pikiran dan juga panca indera. Ya. Jadi untuk mengetahui tempat-tempatnya itu hikmah. Jadi kalau kita tahu dunia itu, tahu bahwasanya akhirat itu jauh lebih baik dari dunia, itu sudah hikmah. Ya, tapi kan ada orang yang nggak tahu bahwasanya akhirat itu lebih baik dari dunia kan, bahkan menyatakan akhirat itu nggak ada. Nah itu kan dahsyat. Itu kan dahsyat. Ada orang yang mengatakan tidak ada kehidupan setelah mati, itu kan dahsyat. Ya, kita mengatakan ada kehidupan setelah mati, bahkan kehidupan setelah mati itu jauh lebih penting lagi daripada kehidupan kita sekarang. Oh ini kan antara bumi dengan langit ini, world view-nya itu. Nah kita sedang berbicara di tingkat itu ya, di tingkat kebenaran yang seperti itu. Ya, walaupun ada kebenaran lebih rendah tadi, seperti pertanyaan Mas Radit itu kebenaran-kebenaran yang fikih sifatnya. Nah, kita sedang bicara kebenaran yang lebih tinggi lagi, yang transenden ya, yang melibatkan filsafat. Ya. Jadi memang diberikan semuanya pada akhirnya diberikan oleh Tuhan. Tetapi ada yang pemberiannya itu seperti natural pada kita ya, kita tahu. Tapi ada juga yang kita tidak bisa ketahui dengan nature kita, harus dibantu ya oleh sumber ilmu yang lain. Ya, harus ada berita dari nubuah. Ya kan? Ataupun harus kita mengalami kebenaran nubuah itu. Ya, dengan tahakkuknya, dengan intuisi. Nah, jadi seperti itu. Kira-kira bisa difahami nggak? Ya, syukur Prof. Mungkin saya konfirmasi, Prof. Berarti terkait kebenaran itu tergantung daripada sifat ilmu, daripada kebenaran yang dicapai, seperti wahbi dan kasbi, seperti itu ya, Prof. Iya, karena kebenaran itu harus sesuai dengan hikmah, kan? Jadi yang dikatakan truth tadi bukan sekedar fakta, tetapi dia juga harus sesuai dengan hikmah dan keadilan. Hikmah itu ilmu tentang tempat-tempat itu. Dari mana kita tahu tentang tempat-tempat itu? Kalau epistemologi kita hanya dari panca indera dan akal ya, segitu saja kita tahu tempatnya. Tapi kalau selain panca indera dan akal, kita juga ada khabar sodik dan ada intuisi.
maka dimensi tempat kita, ya kan, dimensi kedudukan yang dikatakan Pak itu akan lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Bayangkan seandainya dalam diri seorang Tuhan itu tidak ada. Bayangkan dalam diri seorang Tuhan itu tidak ada, ya. Kan berarti konsep hidupnya itu, konsep tempatnya itu sempit sekali. Ataupun akhirat itu tidak ada, ya. Berarti konsep hidupnya itu sempit sekali, konsep tempatnya itu, konsep pikirannya itu sempit sekali. Ya. Dan karena sempit itu dia kemungkinan akan melakukan suatu tindakan yang tidak adil. Ya. Kezaliman. Kezaliman pertama adalah dia tidak tahu, ya. Jahil, ya. Pertama dia sudah jahil. Dan dari jahil ini dia akan menimbulkan kepada ketidakadilan. Dia tidak tahu tentang Tuhan, misalnya. Dia tidak tahu tentang akhirat. Itu kan sudah kejahilan. Kalau Quran kata, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka hanya tahu yang zahir saja dari kehidupan dunia ini. Sementara yang akhirat itu sama sekali mereka ghafil. Mereka nggak tahu sama sekali. Ini kan bentuk kejahilan. Nah, kalau sains mengklaim bahwasannya kebenaran itu hanyalah materi, itu kan kejahilan juga bagi kita. Ya, jadi kita tidak boleh terperangkap dengan hal itu. Ya, jadi kebenaran itu tidak hanya terbatas kepada tadi itu, kepada ruang materi itu, ya. Jadi kita sedang ke sana ininya, berbicaranya itu sedang ke sana, ya. Sebenarnya dengan worldview kita bisa melihat, ya, tadi itu melihat fakta yang batil, ya, kita bisa melihatnya. Ya. So, jadi seperti itu. Ya, syukran, Prof. Bisa dipahami, Mas Kun? Ya, insya Allah. Ya. Oke. Saya rasa mungkin kita harus berhenti di sini, ya, karena saya sudah maghrib. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Ya, pada selanjutnya tuh his reality and truth apply to both this, ya, domain. Ya, kita akan lanjutkan dari situ. Nah, nanti Prof bicara tentang hak nih. 29 tuh banyak tentang hak, tentang hakikoh. Ya. 30 itu masuk tentang wujud, ya, dan seterusnya. Ya. Oke, karena waktu juga kita harus berhenti di sini, ya. Saya serahkan kembali kepada Mas Heru lah untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahu a'lam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Prof. Ugi, terima kasih sudah membimbing kami, dan pada kesempatan kali ini terima kasih juga kepada Bapak Ibu asatisa dan rekan-rekan yang sudah hadir. Insya Allah kita bertemu di pekan depan. Semoga Allah mudahkan pemahaman kita. Kita akhiri majelis kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Prof. Jazakumullah khairan, Ustaz.